Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mempunyai sebuah pertanyaan. Siapakah orang yang lebih kuat? Orang yang bisa dan mampu membalas kejahatan dengan kejahatan? Atau orang yang mampu bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Jawabannya adalah yang lebih kuat adalah orang yang bisa dan mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengapa? Karena pertama berarti orang itu bisa mengatur dan menentukan sikapnya sendiri. Karena berarti orang itu bebas, tidak dikuasai oleh apa yang dilakukan oleh orang lain. Artinya dia berkuasa atas sikapnya, atas pilihannya, atas apa yang ingin dia putuskan sendiri. Karena itu dia lebih kuat. Sementara orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti hidupnya ditentukan oleh orang lain. Karena dia jahat sama saya, maka saya tidak perlu baik sama dia. Itu berarti sikap dan keputusannya ditentukan oleh orang lain. Maka hidupnya kemudian ada dalam belenggunya orang lain. Dia memberikan hak untuk bersikap kepada orang lain. Dan disitulah kelemahannya. Maka kemudian hidupnya tidak bebas lagi. Kalau orang lain menjengkelkan, dia sakit hati. Kalau orang lain dia menyakiti, dia kemudian mendendam. Lalu hidupnya dipengaruhi oleh orang lain, ditentukan oleh orang lain. Orang seperti itu justru orang yang sangat lemah. Karena kemudian dia tidak bebas lagi, hidupnya ditentukan dan dikendalikan oleh orang lain. Sementara orang yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan adalah orang yang bebas, orang yang merdeka. Sikap, tindakan, kata-kata orang lain tidak menentukan apa yang harus dia putuskan. Orang lain menyakiti, dia bisa saja tidak sakit hati. Terserah dia, itu problem dia. Saya tidak perlu sakit hati. Orang lain menjengkelkan, itu orang lain yang menjengkelkan, bukan saya. Saya tetap bisa baik hati. Sikap saya, keputusan saya, kualitas pribadi saya tidak ditentukan oleh orang lain. Dan karena itu kita menjadi lebih kuat. Karena itu kita perlu justru fokus pada kekuatan dan kebebasan pribadi kita. Sikap, keputusan, pilihan itu adalah hak prerogatif yang menjadi milik saya. Jangan diserahkan kepada orang lain. Maka seringkali ada yang bertanya kepada saya, Romo, apakah Romo tidak pernah marah? Ya pasti pernah. Tetapi saya tidak gampang marah-marah. Kalau ada orang lain yang menjengkelkan, ya saya punya kebebasan untuk marah atau tidak marah. Karena itu sikap saya, pilihan saya. Kalau orang lain jahat kepada saya juga tidak harus menjadi jahat. Karena saya bebas untuk tetap menjadi baik, kendati orang lain tidak baik. Disitulah kekuatan yang perlu kita timba. Kita mempunyai kekuatan yang berasal dari dalam, yang tidak ditentukan oleh orang lain. Pada saat itulah kemudian kita bisa mempunyai kebebasan untuk mengambil sikap, untuk memilih. Kita tidak lagi ditentukan, dibelenggu, dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di luar kita. Pada saat itulah kemudian kita bisa membawa terang, kita bisa membawa harapan. Kita tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi penentu perubahan. Kalau ada orang lain yang menjengkelkan, saya justru datang untuk membawa kegembiraan, harapan, perubahan, kebaikan. Tidak ditentukan oleh orang-orang yang menjengkelkan itu. Kalau ada kesalahan, bukan kemudian menyalahkan dan mengeluh karena tidak ada gunanya. Tetapi datang untuk membawa solusi supaya kesalahan diperbaiki. Kehidupan bisa menjadi lebih berkualitas. Nah, disitulah kemudian kita menjadi penentu perubahan. Bukan terus-menerus menjadi korban yang mengeluh dan menyalahkan. Tentu hidup kita kemudian jauh lebih optimis, jauh lebih penuh sukacita, jauh lebih penuh pengharapan. Di situ juga ada iman bahwa segalanya bisa menjadi lebih baik justru karena Tuhan ada dan saya hadir di situ, dipanggil oleh Tuhan menjadi pembawa cahaya, menjadi garam,
menjadi terang. Bukan kemudian hanyut dan terbelenggu oleh situasi. Kemudian kita bisa melatih diri untuk bisa menjadi bahagia, penuh harapan, optimis, antusias, tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada lingkungan, tidak tergantung pada orang lain. Tetapi dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan kesadaran dan pandangan yang sungguh-sungguh luas. Juga dibutuhkan kerendahan hati. Hanya orang-orang kuat yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti kisah Daud dengan Saul. Saul berusaha membunuh Daud dan Daud mendapat kesempatan untuk mencelakai Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Justru Daud mengatakan bahwa saya tidak mau mengotori saya dengan kejahatan, memukul, melukai orang yang diurapi oleh Tuhan. Meskipun Daud punya kesempatan mencelakai Saul, dia tidak melakukannya. Justru dia melakukan kebaikan. Dan karena itu Saul mengatakan, Daud anakku, engkau jauh lebih kuat daripada diriku. Karena engkau mempunyai kesempatan untuk melukai dan mencelakai aku. Tetapi engkau tidak melakukannya, justru melakukan kebaikan. Maka terberkatilah engkau. Itulah yang terjadi. Ketika kita bebas dan kuat, kita tidak memperparah lingkaran setan kejahatan, tetapi menghentikannya dengan melakukan kebaikan. Tetapi dibutuhkan kekuatan, orang-orang yang sungguh kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita bisa belajar karena Tuhan Yesus melakukan itu untuk kita. Meskipun kita terus berdosa dan melukai hatinya, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk mencintai kita. Cintanya tanpa batas. Karena memang cinta tidak pernah terbatas. Cinta yang terbatas bukan cinta. Karena itu kita perlu meyakini bahwa diri kita mempunyai kemampuan juga. Karena kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menjadi terang. Mari kita menjadi pembawa pengharapan. Mari kita menjadi penentu perubahan. Supaya hidup kita lebih berpengharapan, hidup bersama kita juga lebih membahagiakan. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.